Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini adalah jadwal untuk remedial mata pelajaran matematika. Semoga kalian tetap semangat ya. Materi untuk remedial hari ini adalah mengenai volume bangun ruang dan luas permukaan bangun ruang. Disimak baik-baik ya. Materi yang akan Ibu bahas adalah mengenai volume bangun ruang. Bangun ruang yang akan Ibu bahas ada 5. Yang pertama adalah prisma tegak segitiga. Yang kedua adalah limas segi 4. Yang ketiga adalah tabung. Yang keempat adalah kerucut. Dan yang kelima adalah bola. Di sini Ibu ingin minta maaf ya, karena Ibu tidak menggunakan penggaris sehingga gambar yang Ibu buat tidak sempurna. Kita mulai ya anak-anak. Volume bangun ruang. Apakah kalian tahu apa rumus volume bangun ruang? Nah, rumus untuk semua volume bangun ruang pada dasarnya adalah sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, kira-kira mengapa rumus volume itu luas alas dikali tinggi? Karena hampir semua bangun ruang ini memiliki alas, walaupun alasnya itu berbeda-beda. Kita lihat di sini, prisma tegak segitiga alasnya berbentuk segitiga, 5 segi 4, maka alasnya pun berbentuk segi 4. Kemudian di sini ada tabung dan kerucut. Tabung dan kerucut memiliki alas yang berbentuk lingkaran ya. Nah, kalau kita perhatikan, ada bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang berbentuk sama. Yang pertama adalah kita lihat satu-satu ya. Prisma tegak segitiga memiliki alas berbentuk segitiga dan memiliki tutup berbentuk segitiga. Maka prisma tegak segitiga memiliki alas dan tutup yang berbentuk segitiga. Yang kedua adalah tabung. Tabung memiliki alas berbentuk lingkaran. Tabung pun memiliki tutup berbentuk lingkaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang ketiga adalah 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki alas berbentuk segi 4. Namun 5 segi 4 tidak memiliki tutup, tapi memiliki titik puncak. Nah, yang keempat adalah kerucut. Kerucut pun sama. Kerucut hanya memiliki alas berbentuk lingkaran. Kerucut tidak memiliki tutup, tapi kerucut memiliki titik puncak. Nah, bila nanti Ibu bahas terpisah ya anak-anak ya, agar kalian tidak bingung. Jadi, yang memiliki alas dan tutup yang sama di sini ada prisma tegak segitiga dan tabung. Dan yang memiliki alas serta titik puncak adalah 5 segi 4 dan kerucut. Nah, di sini untuk rumus volume bangun ruang yang luas alas kali tinggi adalah untuk bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang sama. Sehingga prisma tegak segitiga dan tabung memiliki rumus untuk volume bangun ruang itu adalah luas alas dikali tinggi. Kita tulis ya anak-anak ya, sama dengan luas alas dikali tinggi. Terus juga di sini ya, sama dengan luas alas, ini untuk rumus volume ya, dikali tinggi. Nah, sekarang bagaimana untuk rumus yang memiliki rumus untuk volume bangun ruang yang memiliki titik puncak dan hanya alas saja? Sekarang Ibu akan gambarkan sebuah kubus ya anak-anak. Di sebelah sini saja ya. Maaf ya, bila gambarnya tidak sempurna. Tunggu sebentar ya. Ibu akan menggambarkan sebuah kubus di sini. Kita beri nama kubus ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H.
Jadi ini adalah kubus ABCD EFGH. Kemudian kita bagi kubus ini dengan diagonal ruang. Kalian masih ingat kan? Ada diagonal sisi dan ada diagonal ruang. Nah, yang kita akan gunakan hari ini adalah diagonal ruang. Kita tarik dari titik H ke titik B. Ini diagonal ruang ya. Kita tarik lagi diagonal ruang dari titik G ke titik A. Kemudian kita tarik titik F ke D ya. Kemudian dari E ke C. Nah, di sini kita akan menemukan satu titik potong. Titik potong ini kita beri nama O. Nah, bila kita perhatikan O, A, B, C, D ini membentuk sebuah limas. Sama ya, hampir sama ya bentuknya. Ini membentuk limas segi 4. Kalau kita perhatikan ini akan berbentuk limas. Nah, limasnya ada berapa? Di atas, di bawah, di depan. Depan juga akan membentuk limas ya. Di belakang, di kanan, dan ada di kiri. Jadi dalam sebuah kubus ada 6 buah limas. Satu volume kubus sama dengan 6 volume limas. Artinya volume limas sama dengan 1/6 dikali volume kubus. Sama dengan 1/6 dikali volume kubus. Itu kan volume kubus, kita lihat sini ya. Volume kubus sama dengan sisi dikali sisi ya, atau rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Yang pertama, rusuk pertama ini AB ya. AB ini untuk volume limas ya, untuk mencari volume limas ini. Dikali BC dikali. Nah, kalau ini kan limas itu tingginya setengah dari rusuk kubus ya. Nah, ini. Jadi karena ini mencari volume limas, maka bila kita menggunakan rusuk CG, ini kan 1, sedangkan di sini tinggi limas hanya setengah dari rusuk kubus. Jadi kita tulis saja, kalau ini kita tulis tinggi limas, ini juga tinggi limas ya, dan di atas juga tinggi limas, berarti tinggi limasnya ada 2. Jadi kali 2 dikali tinggi apa? Tinggi limas. Ini tinggi, ini tinggi. Mengerti anak-anak ya? Nah, ibu ulang lagi. Tinggi limas itu sama dengan setengah dari panjang rusuk sebuah kubus. Jadi kita ibaratkan ketika setengah ini kita sebut tinggi, maka dia yang di atasnya pun kita sebut tinggi. Jadi tingginya ada 2. Jadi 2 tinggi ya. Sama dengan 1/6 dengan 2 kita bisa bagi sama-sama dengan 2 ya. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Jadi 1/3 dikali AB dikali BC dikali tinggi prisma. Nah, sama dengan 1/3 dikali AB dikali BC itu sama dengan rumus untuk mencari luas sisi bawah kubus atau luas persegi ya. Berarti kita bisa sebut bahwa AB dikali BC itu adalah rumus untuk mencari luas alas sebuah limas. Luas alas dikali tinggi. Maka rumus untuk mencari volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ya, ini adalah asal muasal mengapa rumus untuk bangun ruang yang memiliki alas dan titik puncak itu adalah 1/3. Nah, jadi ini kita tulis ya, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, bagaimana dengan kerucut, Bu? Nah, kerucut juga sama, karena kerucut ini memiliki titik puncak dan hanya alas saja, maka sama.
rumusnya juga sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, yang membedakan hanyalah bentuk alasnya saja. Kalau ini luas alasnya berarti alas persegi, kalau kerucut luas alasnya itu berarti alasnya itu berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran. Seperti itu ya anak-anak ya. Maka sudah jelas ya, apabila bangun ruang memiliki alas dan tutup yang bentuknya sama, maka volumenya itu adalah luas alas dikali tinggi. Namun apabila bangun ruang yang hanya memiliki alas dan titik puncak saja, maka rumusnya itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Mau itu di sini nanti bila soalnya itu adalah 5 segi 3, 5 segi 4, itu sama. Rumusnya itu ada 1/3-nya. Sekarang kalian tahu ya asal muasal mengapa rumusnya itu 1/3. Tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, bagaimana dengan bola? Bola ini langsung saja Ibu berikan rumusnya ya agar kalian tidak bingung. 4/3 dikali pi R pangkat 3. R-nya itu di sini adalah rusuk ya, atau sisi rusuk bola ya. Nah, sekarang kita akan langsung membahas soal ya. Latihan soalnya. Di sini Ibu memiliki soal ini pernah kalian kerjakan ya. Ini ulangan matematika untuk volume bangun ruang. Di sini diketahui sebuah prisma tegak segitiga panjang BC sama dengan 20 cm. Ibu tulis di sini BC 20 cm. Panjang AC sama dengan 15 cm. AC 15 cm. Dan panjang AD sama dengan 24 cm. AD 24 cm. Kemudian di sini berapakah volume prisma tegak segitiga di atas? Nah, di sini kan BC itu 20, AC 15, AB 25 cm. Nah, kan kita tahu ya bahwa rumus untuk volume prisma tegak segitiga adalah luas alas dikali tinggi. Alasnya itu berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Maka yang akan kita cari adalah alas segitiga. Nah, di sini kita tahu kan bahwa rumus untuk mencari luas segitiga itu adalah setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Nanti ini dikali, yang ini kita pindahkan, tinggi apa? Tinggi prisma ya. Sama dengan, nah kita cari tahu dulu alas segitiga dan tinggi segitiga. Nah, karena di sini tidak diketahui nih ini itu segitiga siku-siku, namun di sini tidak ditentukan sudut siku-sikunya. Nah, maka kita harus tahu mana itu sisi miring. Nah, sisi miring adalah sisi terpanjang dari sebuah segitiga. Sisi terpanjang itu mana? Yaitu 25 cm. Nah, maka bila kita gambar segitiganya itu seperti ini. Segitiga siku-siku ya anak-anak. Nah, sisi miringnya itu adalah 25 cm. Nah, pasti semua sisi miring itu adalah sisi terpanjang 25 cm. Nah, alasnya itu yang mana? 15 atau 20? Biasanya alasnya itu adalah yang paling pendek atau yang lebih pendek, yaitu 15 cm. Berarti di sini 15 cm dan di sini adalah 20 cm. Maka sudut siku-sikunya ada di sebelah sini ya anak-anak. Sudut siku-siku ini menghadap ke sisi terpanjang atau sisi miring. Nah, maka kita sudah tahu, maka alas segitiga itu adalah 15 cm dan tinggi segitiganya 20 cm. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Setengah dikali 15 cm dikali tinggi segitiganya 20 cm. Jangan sampai tertukar, ini adalah tinggi segitiga dan yang kedua ini adalah tinggi prisma. Tinggi prismanya yang mana? Yang ini ya anak-anak, 24 cm. Bila diketahuinya AD ataupun CF ataupun BE itu sama saja, semuanya itu kan tingginya sama, yaitu 24 cm dikali 24 cm. Sekarang kita hitung ya.
Langsung ibu hitung ya. Setengah dikali 20. Masing-masing bisa dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 1. 20 dibagi 2 10. Berarti 1 dikali 15 15. 15 dikali 10 150. Dikali yang ini dikali 24. Ibu hitung dulu sebentar ya anak-anak di sebelah sini ya. 150 dikali 24. Masih ingat kan perhitungan seperti ini? Satuan dengan satuan. 4 dikali 0 4. 4 kali 5 20. Simpan 0. Maaf, tulis 2 simpan 2. Tulis 0 simpan 2. 4 kali 1 4 tambah 2 6. 2 dikali 0 0. 2 kali 5 10. Simpan 1. 2 kali 1 2. 2 tambah 1 3. Jumlahkan 3.600. Jadi sama dengan 3.600. Satuannya apa? Jangan lupa cm. Karena ini volume berarti satuannya kubik. 3.600 cm kubik. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, semoga kalian paham. Sekarang bagaimana rumus untuk mencari volume prisma tegak segitiga. Yang kedua, ibu memiliki soal yaitu ini 5 segi 4 ya. 5 segi 4. Nah, ingat kalian kalau ada puncak maka ada di depannya ada 1/3. Kita tulis dulu ya. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi 5 ya. Sama dengan 1/3. Alasnya berbentuk apa anak-anak? Karena di sini sudah diketahui bahwa ini adalah segi 4 ya. 5 segi 4 dan sisinya juga sama. Maka ini persegi 4 ya. Di sini bisa saja kalau alasnya itu persegi panjang. Namun karena ini diketahuinya sama, panjang sisi AB dan sisi BC itu sama, berarti ini persegi 4 ya. Bukan persegi panjang, ini adalah persegi. Nah, berarti luas alas itu kan berarti alas persegi. Rumus untuk persegi itu apa? Luasnya yaitu sisi dikali sisi ya. Sisi dikali sisi dikali tinggi limas sama dengan 1/3 dikali sisinya sudah diketahui ya 13. Maka ketika ini 13, sisi ini pun 13 cm. 13 dikali 13 dikali tinggi limas. Limasnya berapa? Nah, ini tingginya itu ini 12 cm. Sama dengan ini 12 cm. Nah, anak-anak, bila nanti kalian menemukan soal yang diketahuinya adalah ini juga diketahui. Nah, yang menjadi tinggi limas itu bukan ini adalah tinggi sisi tegak limas ya. Kalau tinggi limasnya itu adalah yang ini. Dari titik puncak ke bawah ini adalah tinggi limas. Kalau yang ini adalah tinggi untuk sisi tegak limas. Ingat ya, yang tinggi limas itu adalah dari titik puncak ke bawah. Kita hitung ya anak-anak ya. Di sini ada yang bisa dibagi 3. 12 ya. 3 dibagi 3 1. 12 dibagi 3 4. Berarti kita hitung 13 dikali 13 dikali 4 ya. Sekarang 13 dikali 13 dulu ya anak-anak. Ibu hitung dulu. 13 dikali 13 3 kali 3 9. 3 kali 1 3. 1 dikali 3 3. 1 dikali 1 1. Jumlahkan 9 6 1. Dikali 4 lagi ya. Kita kalikan 4. 9 kali 4 36. 6 simpan 3. 6 kali 4 24. 24 tambah 3 27. 7 simpan 2. 4 kali 1 4. 4 tambah 2 6. Itu sama dengan 676. Satuannya apa? Cm ya. Cm kubik. Nah, ini adalah cara ketika kita mencari volume untuk bangun ruang limas. Kita harus tahu dulu, limas ini alasnya berbentuk persegi. Limas ini alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, ini akan berbeda di rumus mencari luas alasnya ya. Kalau misalnya persegi itu sisi kali sisi, nanti kalau misalnya diketahui nih limasnya itu alasnya itu berbentuk persegi panjang, maka
rumus untuk mencari persegi panjang itu kan luasnya itu panjang kali lebar, seperti itu ya. Berbeda-beda. Nah, ibu juga mempunyai contoh soal untuk tabung. Tabung itu kan karena dia memiliki alas dan tutup yang sama, maka volumenya itu sama dengan luas alas dikali tinggi alasnya. Itu berbentuk apa anak-anak? Lingkaran. Nah, lingkaran apa, luas lingkaran rumusnya pi r pangkat 2 atau PR kuadrat dikali tinggi apa ini anak-anak? Jangan lupa ini adalah tinggi tabung, sama dengan kita cari dulu R-nya. R itu adalah jari-jari. Ingat, bila diketahuinya jari-jari, ini sudah diketahui jari-jari ya, jari-jarinya adalah 14 cm. Namun bila diketahuinya, misalnya di sini alasnya itu diketahuinya 14 cm seperti ini, maka ini yang diketahui adalah diameter. Bila yang diketahuinya diameter, maka kalian harus membagi dua dulu ya, karena kan diameter itu 2 dikali jari-jari, 2 kali jari-jari. Ketika diameter itu dari ujung ke ujung 14 cm, kalau jari-jari itu hanya setengah dari diameter. Ingat, jari-jari adalah setengah dari diameter. Kalau misalnya diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Kalau diameternya 10, maka jari-jarinya 5. Seperti itu ya. Nah, di sini kebetulan sudah diketahui jari-jarinya 14. Jadi kita tidak usah membagi dua lagi ya. Bila misalnya jari-jarinya kelipatan 7, ini 14 itu kelipatan 7 ya, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Bu, bagaimana bila misalnya jari-jarinya bukan kelipatan 7, misalnya jari-jarinya itu 10 atau 20 atau misalnya berapa ya, 11. Nah, ini kan bukan kelipatan 7, maka kalian menggunakan pi-nya itu adalah 3,14, bukan 22/7, karena akan lebih sulit dalam menghitungnya ya. Nah, karena ini adalah jari-jarinya itu adalah 14, yang mana 14 itu kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya itu adalah 22/7 dikali jari-jarinya 14 dikali 14, karena di sini kuadrat ya, 2 kali dikali tinggi tabungnya 23 cm. Nah, ini adalah alasan mengapa kita menggunakan 22/7 bila jari-jarinya itu 14, karena kita bisa langsung membagi dengan angka yang sama. Ini kan bisa dibagi ya dengan 7, maka 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Nah, ini memudahkan kita dalam menghitung. 22 dikali 2 itu 44 ya, 44 dikali 14, ibu hitung dulu ya. 44 dikali 14, 4 dikali 4 16, 4 kali 4 16 tambah 1 17, 1 kali 4 4, 1 kali 4 4, dijumlahkan 6 11 616 belum selesai ya, dikali 23, kita hitung dikali 23, 6 kali 3 18, 3 4, 6 kali 3 18, 2 kali 6 12, 2 kali 1 2 tambah 1 3, 2 kali 6 12, jumlahkan 8 6 11 4. Nah, diketahui ya, 14.168 cm kubik. Tunggu sebentar, ibu cek lagi perkaliannya ya. Sudah betul ya anak-anak ya. Ini adalah cara untuk menghitung volume tabung. Ingat, karena tabung memiliki alas dan tutup, maka tidak ada 1/3 di depannya ya, hanya luas alas dikali tinggi. Dan alas tabung itu pasti sama, yaitu lingkaran, maka rumusnya itu adalah pi r kuadrat. Nah, dan ini ibu akan mencari ini
volume untuk kerucut. Ingat, kerucut memiliki titik puncak, maka rumus mencari volumenya sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut ya. 1/3 dikali luas alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat dikali tinggi kerucut. Nah, sama dengan tulis lagi 1/3-nya dikali. Nah, di sini r-nya kita harus tahu dulu jari-jarinya berapa. Nah, ini diketahuinya ini kan 14 itu adalah diameter. Diameternya adalah 14, maka jari-jarinya adalah 14 dibagi 2 ya, 7. Maka jari-jarinya itu ke sini adalah 7. Nah, jari-jarinya itu adalah 7 ya. Ingat, ketika di sini yang diketahuinya diameternya 14, maka untuk mencari jari-jari tinggal dibagi 2. 14 dibagi 2 adalah 7. Karena 7 itu ya kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya itu adalah 22/7 ya. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi kerucut kita tahu ini berapa? 21 cm. Tinggal kita tulis di sini 21 cm. Adakah yang bisa dibagi 3? 21 bisa ya dibagi 3 ya. 3 dibagi 3 1, 21 dibagi 3 7. Nah, ini bisa dibagi 7 ya. Dibagi 7 1, dibagi 7 1. 1 dikali 22 22. 22 dikali 1 22. 22 dikali 7. Kita hitung di sini 22 dikali 7. 154 ya. Dikali 7 ya ini. Ini 1 ke 1. Dikali 7 lagi. 7 kali 4 28, simpan 2. 7 kali 5 35 ditambah 2 37. 7 kali 1 7 tambah 3 10 ya. Nah, 1078 cm kubik. Nah, ibu cek dulu ya perkaliannya, takut ibu keliru. Betul. Nah, ini adalah cara untuk mencari volume kerucut. Dan yang kelima adalah bola. Bola tadi ibu sudah beritahu kalian ya, maka volume bola itu sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Nah, di sini yang kita harus ingat bahwa di sini yang diketahui itu adalah r itu jari-jari. Di sini kan yang diketahuinya, di sini kan yang diketahuinya di sini adalah diameter ya. Diameter bolanya itu 14, maka jari-jarinya setengah dari diameter, yaitu 7. Maka kita langsung saja tulis 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 ya. 3 kali ya di sini. Sama dengan, nah ini ada yang bisa dibagi 3. Tidak ada ya. Ada yang bisa dibagi 7, ada ya. 7 dibagi 7 1, 7 bagi 7 1. Yang kita hitung 4 dikali 22 itu kan 88. 88 dikali 7 kali 7 49 ya. Dibagi berapa? 3 dikali 1 3. Sama dengan, kita hitung dulu ya, 88 dikali 49 ke sini ya. Kalikan 9 kali 8 72. 97 98 72 ditambah 7 79. 8 kali 4 32. 3 4 kali 8 32 ditambah 3 35. 2 11 7 8 13 4 sama dengan 4312 dibagi 3. Belum selesai ya, kita bagi di sini. Masih ingatkan perkalian seperti ini ya, jangan sampai lupa ya. Nah, sudah diketahui ya
volumenya adalah 1437,3 cm kubik. Nah, ini adalah rumus untuk mencari volume bola. Ingat, volume bola itu rumusnya itu memang lain daripada yang lain. 4/3 pi r pangkat 3. Nah, ini selanjutnya adalah volume gabungan. Nah, bagaimana volume gabungan? Untuk volume gabungan hanya menjumlahkan saja volume kedua bangun ruang. Bangun ruang di atas apa? Bangun ruang di atas ini kan 5 segi 4. Yang di bawah itu apa? Yang di bawah itu adalah kubus. Nah, kalian hanya menjumlahkan volume limas dan volume kubus. Ini akan berbeda dengan rumus mencari luas permukaan. Kalau rumus mencari luas permukaan nanti ada yang dikurangi. Nah, tapi kalau misalnya rumus untuk mencari volume hanya menggabungkan volume kedua bangun ruang. Nah, kalian yang pertama mencari dulu volume limas, kemudian nanti kalian tinggal menjumlahkan dengan volume kubus seperti itu ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai cara mencari volume bangun ruang. Nah, sekarang kalian coba pahami dan simak kembali video yang Ibu kirimkan. Selamat mengerjakan soal yang akan Ibu berikan. Teliti dan hati-hati dalam mengerjakannya ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.